Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat wa qala alaihi sholatu wassalam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita punya waktu yang sangat terbatas dan tadi sudah kita buka, dan untuk menambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mulai ta'lim ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tema yang akan kita bahas dalam waktu yang sangat terbatas ini, satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau hadis ini kita cari di dalam kitab hadis, hadis ini termaktub dalam kitab Sahih Muslim, hadis nomor 2625. Jadi secara riwayat sanad hadis ini tidak perlu kita persoalkan dan tidak perlu kita bahas lagi karena sudah jelas. Hadis ini ada di dalam kitab Sahih Muslim, hadis nomor 2625. Yaitu dengan tema besarnya adalah balasan yang Allah akan berikan kepada hamba-hamba Allah jika dia memberikan pertolongan, kemudahan kepada saudaranya yang kesulitan ketika kesulitan itu dia dapatkan di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang memudahkan satu kesulitan pada saudaranya yang seiman, pada kesusahan yang dialami oleh seorang muslim yang lain, min kurabid dunya, dari banyaknya kesusahan-kesusahan dunia yang dia sedang hadapi, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, Allah akan membalasnya dengan cara Allah akan memudahkan segala kesusahan yang ia dapatkan nanti pada hari kiamat. Waman yassaru ala mu'asirin, barang siapa juga yang memudahkan atas segala apapun yang dialami oleh orang yang sedang kesusahan, yassarallahu anhu yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan kepadanya baik urusan dunianya atau urusan akhiratnya. Itu yang kedua. Wa man satara musliman,
barang siapa yang menutupi aib yang ada pada diri seorang muslim, satarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupi aib dan kekurangannya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Yang keempat, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada setiap hambanya, maka nal abdu fi auni akhihi, selama hamba tersebut mau menolong saudaranya yang sedang kesusahan. Haditsun sahihun rawahu Muslim. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan kalau kita ingin cari hadis ini dalam kitab hadis, hadis ini termaktub dalam kitab Sahih Muslim nomor 2626. Nomor 2625. Nomor 2625. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Begini, yang namanya hidup itu pasti kita dalam kehidupan ini pasti suatu saat menghadapi kesulitan, menghadapi cobaan hidup. Tidak ada cobaan-cobaan, kesulitan-kesulitan itu, ya, nggak akan ada kesulitan-kesulitan itu kecuali, ya, bisa jadi, mungkin jadi karena memang ujian dari Allah kepada kita, di antaranya ujian keimanan kita, ya, Allah menguji keimanan kita. Sejauh mana kita tahan dan kita tetap istiqomah dalam menjalankan perintah Allah ketika menghadapi kesulitan. Nah, ketika menghadapi kesulitan. Karena kita tahu golok yang tajam, pedang yang tajam pun yang terbuat sekalipun dari besi baja, itu tidak akan menjadi pedang yang tajam, tidak akan menjadi pisau yang tajam, tidak akan menjadi golok yang tajam kalau dia tidak ditempa. Bahkan tempaan-tempaan yang dialami oleh golok tadi sebelum dia menjadi golok yang tajam, tempaan-tempaan yang dialami oleh pedang yang tajam tadi sebelum dia menjadi pedang yang tajam, tempaan-tempaan yang dihadapi oleh pisau yang tajam itu sebelum dia menjadi pisau yang tajam, itu bukan cuma sekali, berkali-kali. Dimasukkan ke dalam api, kemudian dipukul lagi, dimasukkan ke dalam api, dipukul lagi. Dan itu berkali-kali, ya, berkali-kali. Kalau besi itu tidak kuat, patah. Ya, Pak Komsin ya. Kalau nggak kuat, patah kan? Patah. Jadi jangan dilihat pisau yang tajam itu ujuk-ujuk, kata orang Betawi, langsung menjadi pedang yang tajam, tidak. Jangan dilihat yang namanya pisau yang tajam itu ujuk-ujuk langsung menjadi pisau yang tajam, tidak. Menghadapi tempaan-tempaan, kalau istilah untuk makhluk hidup, kita makhluk Allah manusia, menghadapi tempaan-tempaan, ujian-ujian, berbagai macam kesulitan. Bahkan
Kalau kita tahan banting, kita mampu menghadapi ujian-ujian tersebut, kita akan menjadi manusia yang tangguh. Maaf, bukan cengeng. Menjadi manusia yang tangguh. Menjadi manusia yang dewasa. Menjadi manusia yang siap menghadapi berbagai macam apapun ujian kehidupan. Itulah hidup. Jadi kesulitan-kesulitan yang dihadapi itu tetap kita melihatnya dari aspek positive thinking. Aspek positifnya apa sih? Kok ujian kesulitan bagi saya ini nggak selesai-selesai, nggak habis-habis, gitu loh. Ya bisa jadi memang Allah menginginkan kita kebaikan. Allah menginginkan kita menjadi orang yang tangguh. Allah menginginkan kita menjadi orang yang hebat. Allah menginginkan kita menjadi tauladan yang akan dijadikan rujukan bagi orang banyak. Nah, tuh jadi seperti itu ya tuh. Kurang apa kesulitan yang dihadapi, tapi dia mampu hadapi. Yang akhirnya kita bisa jadi menjadi model bagi orang lain. Ketika orang lain itu menghadapi persoalan, menghadapi permasalahan, oh dia bisa lihat, oh ternyata dengan kita tabah, dengan kita sabar, dengan kita tahan banting, kita semakin dewasa, bahkan semakin cerdas. Otak kita ini semakin cerdas, terutama mencari solusi-solusi dan jalan-jalan keluar terhadap persoalan yang kita hadapi. Kita cari solusi jalan keluar dengan cara ini, oh nggak pas, cari lagi yang lain. Kita lakukan solusi ini, oh nggak bisa, belum pas, cari lagi jalan lain. Sehingga bagaimanapun sesulit apapun dia menjadi manusia yang tetap. Kalau dalam bahasanya Rasulullah, banyak sabarnya atas segala ujian kehidupan yang Allah berikan. Nah, keluar dari kesulitan. Orang kadang-kadang menganggap ujian hidup itu hanya kesulitan. Padahal Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan justru banyak orang yang lulus kalau diuji oleh Allah dengan kesulitan. Justru banyak orang yang tidak lulus kalau diuji oleh Allah dengan kesenangan. Oh, ketika susah, jangankan sholat fardu, sholat sunnah pun dilakukannya. Jangankan puasa wajib di Ramadan, puasa sunnah pun rajinnya bukan main, lagi susah. Oh, kalau lagi susah, doanya subhanallah, khusyuk, lagi susah. Tapi kalau sudah mulai deh, hidup senang, banyak kemudahan-kemudahan. Nah, udah mulai itu. Datang sifat apa? Sifat males. Jangankan puasa sunnah, puasa wajib pun dianggap beban dalam hidupnya. Jangankan sholat sunnah, sholat fardu pun dia sudah mulai remehkan. Kan ini yang terjadi tuh kebanyakan, Mbak. Berdoa pun sudah nggak serius, udah nggak khusyuk lagi. Ini namanya dia tidak lulus, kata Imam Ghazali, jika diuji oleh Allah dengan kesenangan. Akhirnya lupa diri, akhirnya sombong, akhirnya ya maaf, segala hal-hal jangankan yang sunnah, yang fardu pun sudah mulai ditinggalkan. Makanya doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura. Baru ditambahkan,
waj'alni fi aini saghira wa fi ayunin nasi kabira. Ya Allah, jadikan aku ini hambamu jika engkau uji dengan kesenangan-kesenangan, dengan berbagai macam kemudahan-kemudahan. Jadikan aku ini hambamu yang banyak syukurnya. Bukan cuma sekadar pandai bersyukur, tapi banyak syukurnya. Kata sobur itu kalau kita belajar bahasa Arab ala wazni fa'ul. Dalam ilmu namanya ilmu sorof, morfologinya bahasa Arab, ilmu yang mempelajari tentang asal usul kata dalam bahasa Arab. Fa'ul itu sighah mubalaghah, salah satu bentuk kata yang menunjukkan arti mubalaghah, amat sangat gitu. Jadi syakur itu bukan hanya sekedar bersyukur. Kalau cuma bersyukur syakiran, orang yang bersyukur. Tapi syakur, orang yang banyak syukurnya. Nah, jadi ketika diuji oleh Allah dengan kesenangan, dia menjadi orang yang bukan hanya pandai bersyukur, tapi banyak syukurnya. Waj'alni sabura. Jika diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan hidup, penderitaan tidak sampai membuat dia putus asa. Senang tidak sampai membuat dia lupa diri, susah tidak membuat dia berputus asa. Tetap sesusah apapun dia masih tetap banyak sabarnya. Kalau kata orang kampung, sabarnya ketulungan dia itu. Dadah. Nggak bisa kita niru dia sabarnya itu. Sama juga, wah itu orang marah mulu. Nggak ada orang yang se-emosi dia. Ya. Oke. Waj'alni fi aini saghira wa fi ayunin nasi kabira. Jadikan aku ini ya Allah, diriku ini di mataku kecil, nggak ada apa-apanya dan bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa diri kita ini. Padahal wa fi ayunin nasi kabir, di mata orang banyak kita adalah orang besar. Kan yang banyak manusia ini GR. Di mata diri dia orang hebat, di mata orang banyak nggak ada apa-apanya. Ini nggak benar. Yang benar itu di mata kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Di mata kita, diri kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tapi di mata orang banyak justru kita ini adalah orang yang banyak apa-apanya, orang besar. Karena apa? Karena banyak orang mendapatkan manfaat dan kebaikan dengan keberadaan kita. Jelas. Nah, di antara orang yang banyak orang lain mendapatkan manfaat dan kebaikan darinya adalah orang ya, yang tidak cuek, yang tidak ego. Adalah orang ketika dia memang dalam keadaan ya diberikan kemudahan oleh Allah, boleh jadi diberikan keluasan rezeki oleh Allah, boleh jadi dia diberikan kepintaran, kepandaian, skill oleh Allah. Ketika dia melihat orang dalam keadaan susah, ketika dia melihat orang dalam keadaan sulit, langsung terpanggil hati nuraninya. Bagaimana dia bisa menolong orang yang dalam keadaan susah tersebut. Nggak cuek. Kalau sekarang kan dan ditanamkan dalam otak bawah sadar kita, Pak. Maaf, cuek. Apa? Bodoh amat. Bukan urusan gua. Lu mau mati, lu mau mampus, lu mau modar, urusan lu, bukan urusan gua. Apa itu amat?
Untung juga kagak katanya. Kan ini yang ditanamkan, Mbak. Cara berpikir ego. Kadang-kadang kita nggak sadar, Mbak. Menjadi orang yang ego seperti ini kadang-kadang nggak sadar kita menjadi orang sadis alias kejam. Yang sudah jelas-jelas orang ya, kita tahu dia dalam keadaan sulit, kita tahu dia dalam keadaan susah. Tapi maaf, bukan susah dibikin-bikin. Kan ada orang susah dibikin-bikin, bahkan susah jadi bisnis dia. Susah menjadi peluang bagi dia. Kan ada orang tuh, bahkan saya lihat di TikTok itu ada 5 orang yang nggak layak ada bantu katanya. 1, orang yang mengeluh terus, yang selalu kalau ketemu yang diceritain kesusahannya terus. Ya, kayaknya ini orang kagak pernah cerita enak gitu loh. Ada nggak Pak Komsin punya orang nggak, punya teman nggak yang model begini? Nggak ada ya? Nggak. Teman Pak Komsin itu orang baik-baik semua. Alhamdulillah. Kalau ketemu kita yang diceritain yang susahnya mulu, sumpek terus hidupnya itu kayaknya. Ya, nggak ada optimisnya sama sekali, pesimis terus. Yang kadang-kadang ribetnya selalu nyalahin orang, nggak pernah merasa salah. Kalau kata bahasa modern sekarang, playing victim. Ya, ada nggak orang model begini? Kenapa dia ceritain kesusahannya terus? Karena dia ingin orang yang diceritakan tentang kesusahannya tersentuh hatinya, mau bantu dia. Kalau masih cuek aja orang yang dengar kesusahannya karena udah bosan, dia jelas-jelasan minta duit gua dong. Nah, banyaklah sekian kayaknya. Kesono begitu, kesini begitu, kesini begitu. Jadi ceritain kesusahan jadi proyek. Nah, ada dalam satu apa tuh? Nah, dia bilang orang begini nggak layak ditolong. Kenapa nggak layak ditolong? Ini bukan orang yang maaf susah beneran. Memang dia malas, tidak mau mencari solusi atas kesusahannya, atau memang itu solusi dia. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, orang yang katanya nggak layak ditolong, katanya, wallahu a'lam bishawab. Ya, orang kalau lagi susah ingat kita, tapi kalau lagi senang boro-boro bayangan muka kita aja nggak ada pada diri dia. Tapi kalau sudah lagi susah, oh kita duluan yang diingat. Tapi kalau lagi senang, boro-boro lupa. Ketemu pun pura-pura nggak kenal. Karena ada yang model begini, siapa kamu ya? Di mana kita ketemu ya? Ah, di hati kita, gaya lu lagi susah datang ke gua, udah senang dikit kayak, enggak, gua nggak minta sama lu, enggak. Bener nggak Pak? Ada lagi orang yang kerjaannya ngapain Pak? Merasa dirinya benar terus dan nggak mau diberikan kritik. Kalau diberikan kritik tersinggung, bahkan dendam dia sama kita. Padahal kita ingin memberikan solusi, jalan keluar, cara berpikir yang benar untuk memberikan solusi atas kesusahan yang sedang dialami. Tapi Pak, gengsinya bukan main, kepala batu, susah dikasih tahu. Justru kalau kita kasih tahu, kita yang disemprot. Ada nggak yang model begini di mana? Banyak. Di mana tuh? Ya, oke dah. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Kalau ada orang itu memang kita lihat rajin sudah, ikhtiar sudah, usaha sudah, secara kasat mata kita lihat orang itu ibadahnya sudah bagus, rajin sudah, ikhtiar apapun sudah dilaksanakan, tapi kok masih seperti itu? Oh, mungkin Allah memberikan ujian keimanan kepada dia. Nah, ketika itu misalnya kita dalam keadaan
Ya, alhamdulillah kita dalam keadaan diberikan kemudahan oleh Allah. Bahkan ada sedikit kelebihan rezeki dari Allah. Ya, sudahlah. Kalau kita tahu betul memang orang ini bukan flying victim, kalau kita tahu memang orang ini memang kondisinya begitu dan dia sudah cari jalan keluar, apapun sudah dilakukan, bukan cuma ngaku-ngaku, enggak. Tapi memang dia udah ikhtiar, udah usaha, tapi masih aja susah. Kebetulan kita punya sesuatu yang kita bisa berikan untuk meringankan kesusahannya. Nah, inilah yang kata Rasul, man naffasa'an muslim kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang dalam keadaan kesulitan, dan memang orang itu benar-benar sulit dan kesulitan gak dicari-cari gitu loh, dan kita tahu itu, dan kita tahu dia sudah mencari solusi dan jalan keluar atas kesulitannya. Nah, seandainya kita punya kelebihan rezeki ketika itu, ya sudahlah. Kalau bisa sebelum dia minta. Kalau memang kita tahu, kita yakin bahwa orang ini dalam keadaan kesulitan, kita bantu semampu kita dan sebisa kita. Bagaimana kalau kita membantunya, kita nggak punya uang, kita juga dalam keadaan sulit. Secara ekonomi mungkin pas-pasan. Ya kalau kita punya ide, pemikiran, ya kita berikan ide dan pemikiran, bantu dengan pemikiran. Atau mungkin kita punya, ini teman kita, tetangga kita dalam keadaan kesulitannya ini. Kebetulan kita punya teman kenalan. Nah, kita tanya, kamu mau kerja? Mau? Skill kamu apa? Bla 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 bla. Kebetulan kita punya teman yang membutuhkan skill, membutuhkan tenaga. Nah, kita tawarin. Bisa jadi kita menolong dua pihak. Menolong dia dalam keadaan kesusahan, kita berikan informasi pekerjaan, dan memberikan juga pertolongan kepada teman kita yang memang sedang butuh tenaga, yang memang dia sedang betul butuh banget. Sudahlah, soal nanti dia itu berterima kasih atau tidak, soal dia itu nanti membalas kebaikan kita atau tidak, enggak perlu itu jadi syarat. Sebab apa? Sebab kalau kita jadikan syarat, kalau kita menolong orang dalam keadaan kesusahan, suatu saat juga dia harus menolong kita dalam keadaan susah, kita akan banyak kecewanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang saya rasakan, Mbak, justru tidak sedikit orang-orang yang saya tolong dalam keadaan susah. Justru ketika dia tahu saya dalam keadaan susah, boro-boro nolong saya. Bahkan kadang-kadang nambahin lagi, Mbak. Tapi justru subhanallah, yang saya dapatkan justru banyak orang-orang yang tidak pernah saya tolong. Bahkan saya nggak pernah ketemu. Itu kalau bukan Allah, siapa yang menggerakkan itu? Yang mau memberikan pertolongan dan jalan keluar atas kesusahan yang sedang saya hadapi. Itu yang saya alami. Nggak tahu kalau Bapak Ibu alami. Jadi kalau kita menolong orang, kita syaratkan, lu harus nolong gua nanti ketika gua susah. Ya walaupun kita tahu, Rasul pernah mengatakan, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Di antara tanda orang yang tidak bersyukur kepada Allah adalah orang yang tidak ada terima kasihnya kepada orang yang pernah menolong dia. Yaitu urusan dia, bukan urusan kita. Sekali lagi, Pak. Di antara tanda yang paling kelihatan dari orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dan tidak bersyukur kepada Allah,
Di antara ciri yang paling kelihatan adalah orang yang tidak pernah berterima kasih kepada orang, ya, yang pernah menolongnya. Kadang-kadang boro-boro terima kasih, kadang-kadang justru ditambahin kesusahan yang sedang kita hadapi. Kan ini yang terjadi, Pak. Sudahlah, ketika kita menolong orang tidak perlu ada syarat di hati kita. Suatu saat lu harus nolong gua dalam keadaan kita susah. Sudah lillahi ta'ala aja, Pak. Lu mau tolong gua apa kagak, lu mau peduli sama gua kagak, itu jangan jadi syarat. Kalau itu jadi syarat, kita tidak akan pernah ikhlas minimal, nggak akan pernah ikhlas minimal untuk menolong orang. Jelas Pak ya? Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwa. Tapi yakinlah, Rasul mengatakan, man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang memberikan kemudahan atas kesulitan yang dialami oleh seorang muslim dalam urusan dunianya, dia berikan kemudahan, dia berikan solusi jalan keluar semata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yakinlah nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan pasti memberikan kemudahan baginya ketika dia menghadapi kesulitan-kesulitan nanti pada hari kiamat. Yang itu pasti hari kiamat akan kita alami dan kita akan berada pada hari kiamat tersebut. Kenapa? Karena Islam mengajarkan kehidupan di dunia adalah kehidupan yang tidak abadi, kehidupan yang sementara. Bahkan kehidupan di dunia sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau betul-betul kebaikan itu ikhlas lillahi ta'ala karena Allah, yakinlah tidak akan sia-sia di hadapan Allah. Allah tidak buta atas segala kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Begitu juga Allah juga nggak tidur. Ya, kalau kata orang Jawa itu Allah tuh, ya, pangeran itu tidak boten, istilahnya boten sare, nggak tidur. Yakinlah kebaikan apapun yang kita lakukan satu saat pasti Allah, ya, akan membalas kebaikan kita. Kan banyak tuh kesusahan-kesusahan yang sedang kita alami, tahu-tahu dapat jalan keluar, tahu-tahunya dapat inspirasi, tahu-tahunya ada orang nolong. Itu bisa jadi, dan yakinlah itu bisa jadi karena Allah yang, bukan bisa jadi, itu pasti Allah yang menolong kita gitu. Karena apa? Bisa jadi karena kebaikan, pertolongan yang pernah kita berikan kepada orang lain. Ketika itu bagi Allah, oh ini memang saatnya sekarang saya akan memberikan pertolongan kepada orang itu. Jelas Pak? Waman yassara ala mu'asirin, barang siapa yang memudahkan ala mu'asirin. Nah, kalau di atas ada an muslimin, kalau ini mu'sirin, siapapun orang yang dalam keadaan susah. Tidak dikatakan waman yassara ala muslimin mu'sirin, enggak, tapi ala mu'sirin. Dinetralisir oleh Rasul ungkapan katanya. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada siapapun orang yang dalam keadaan kesulitan, bahkan bukan hanya manusia, bisa jadi makhluk Allah apapun yang dalam keadaan kesulitan. Maka kita pernah mendengar kisah, ya, seseorang yang banyak dosa, dia ingin bertaubat kepada Allah. Dalam perjalanan taubatnya, dia melihat seekor anjing yang dalam keadaan kehausan. Ya, dia memang ingin bertaubat. Dalam perjalanan taubatnya, dia melihat seekor anjing dalam keadaan haus. Kalau dia nggak tolong, menurut logikanya ini anjing ini bisa mati. Tolong diberikan air.
Maka Allah dengan cara seperti itu, Allah menerima taubatnya sebesar apapun dosanya. Kan pernah kita dengar cerita kayak gini, Pak. Pernah nggak, Pak? Makanya bahasa di sini, barang siapa yang memberikan pertolongan ala muksirin atas siapapun makhluk Allah yang dalam keadaan kesulitan. Inilah salah satu bukti bahwa Islam itu ajaran yang universal. Islam itu ajaran yang mengajarkan kita tidak boleh menzolimi siapapun orang, bahkan apapun makhluk Allah yang dalam keadaan kesulitan. Maka bahasanya kata muksirin, ya, orang yang dalam keadaan kesulitan atau siapapun yang sedang mengalami kesulitan. Enggak dikatakan orang mukmin yang dalam keadaan kesulitan, enggak, apalagi orang mukmin, apalagi orang yang seiman dengan kita. Enggak mesti siapapun dia kalau dalam keadaan kesulitan memang. Ya, makanya di dalam Islam itu seperti syariat kurban, daging kurban itu boleh diberikan kepada non-muslim, Mbak. Kalau memang kita layak, orang itu walaupun dia tidak seiman dengan kita, kalau kita tahu, selama kita tahu siapa dia, memang orang ini layak untuk diberikan daging. Supaya apa? Supaya dia merasa, oh, walaupun subhanallah orang Islam ini akhlak mulia ya, walaupun saya tidak seiman dengan mereka, tapi mereka masih peduli dan masih memberikan daging kepada kita ketika Idul Kurban. Dia merasa diperhatikan. Bisa jadi itu menjadi hidayah bagi dia untuk dia menjadi saudara kita yang seiman. Oke Pak ya. Jadi daging kurban itu boleh dibagikan. Kalau memang kita lihat tetangga kita, jiran kita, walaupun dia tanda kutip non muslim, tapi dalam keadaan kita lihat membutuhkan. Coba gimana rasanya kita di masjid, di musola sedang apa Pak? Sedang bagi-bagi daging, kemudian kita lewatin gitu loh. Apa? Ya terasa. Jadi dengan kita memberikan ya hak, bukan hak kemanusiaan dia tetangga kita, saya rasa insya Allah dan itu memang nggak dilarang. Nggak dilarang supaya kita sama-sama berbagi kebahagiaan. Karena apa? Dia juga makhluk Allah. Soal dia beriman atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Tapi kita kemanusiaan, sama-sama makhluk Allah, sama-sama manusia. Ya, jelas Pak. Maka bahasanya di sini wa man yassara ala mu'sirin. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada siapapun orang yang dalam keadaan kesulitan. Oke Pak? Ya, maka sama juga menzolimi orang walaupun dia tidak seiman dengan kita, kalau dia orang baik juga nggak dilarang Pak. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, man azazimiyan faqad azani, kata Rasulullah. Barang siapa yang mengaku sebagai dia orang mukmin, dia umatku, dia sakiti orang kafir zimmi. Siapa itu orang kafir zimmi? Orang kafir berbeda agama keyakinan dengan kita, tapi dia mau guyup dengan kita, mau hidup rukun damai dan berdampingan dengan kita. Dan dia tidak menjadikan perbedaan akidah dan agama antara kita dan mereka sebagai alasan untuk mereka melakukan sesuatu hal yang menyusahkan kita. Dia mau hidup rukun damai, berdampingan dengan kita. Apapun, misalnya gotong royong, dia gotong royong bersama. Artinya adalah dia mau hidup berdampingan dengan saudara-saudaranya yang walaupun berbeda agama dengan mereka. Rukun, guyup. Nah, orang seperti ini kata Rasul nggak boleh kita sakiti. Coba dahsyat Pak. Islam melihat kehidupan itu seperti itu. Maka saya bingung kalau ada orang mengatakan makin kuat Islamnya makin sadis.
Islam itu agama teroris. Gimana ceritanya? Kalau kata orang kampung, jaka sembung naik ojek nggak nyambung Jack. Memangnya kemarin yang memulai perang Iran itu emang Iran? Ya kan coba, orang diem-diem nggak apa-apa langsung diserang. Nggak ada apa Pak, nggak ada angin, nggak ada apa? Nggak ada hujan, nggak ada angin, orang langsung diserang. Cari alasan, pembelaan apa? Alhamdulillah, kita lihat dia juga nggak diem, balas habis-habisan. Dan kita lihat sekarang ini, wah kok bicara politik, geopolitik dunia sekarang akan berubah Pak. Ya akan berubah ini. Ya mudah-mudahan akan terjadi perubahan, nggak ada lagi orang songong-songong kayak gitu. Tapi ya tetap songongnya songong aja mereka dengan berbagai macam cara mereka. Nah, maka di sini Rasul katakan man yassaru ala mu'sirin, barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang dalam keadaan kesulitan, yakinlah yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Segala kesusahan yang dihadapi baik di dunia maupun di akhirat nanti Allah berikan kemudahan. Kenapa? Bagaimanapun itu makhluk Allah. Orang yang maaf kebetulan dia berbeda agama dengan kita, tapi dia baik. Dia mau berdampingan hidup dengan kita. Kata orang kampung itu mau guyup dengan kita. Kehidupan sosial masyarakat tetap dia ikut. Nggak rese, nggak memusuhi kita. Kalau soal dia beriman atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Karena dalam Al-Quran pun mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman itu urusan dia. Dia kufur itu urusan dia. Tapi sekarang yang saya sedihnya Pak, ini yang saya sedih, diciptakan dalam kelompok umat ini kelompok-kelompok. Kalau berbeda dengan dia, yang ada pada dirinya hanya mata benci melihat orang yang seiman dengan dia. Kan ini yang terjadi Pak. Kita dengan orang non-muslim aja, kata Rasul man adza zimmiyan faqad adzani, barang siapa yang menyakiti orang kafir zimmi, jelas-jelas kafir. Ya Pak ya? Ya Allah. Ini ada orang yang berbeda dalam hal masalah ijtihadiyah, masalah khilafiyah dengan dia dengan begitu mudah memutus silaturahim dan gak mau kenal Pak, cuek. Ya memang saya juga kadang-kadang pernah hadir di tempat-tempat kajian seperti ini. Bukan kata saya hadir langsung Pak. Kalau mendoktrin anak buahnya itu udah asyad Pak. Diberikan satu persoalan yang terjadi di masyarakat. Ini dalilnya, ini hadisnya, ini ayatnya. Yang dicari dalil-dalil yang cocok aja Pak. Dengan pendapat-pendapat yang sering ditonjolkan, pendapat Imam Syafi'i yang cocok dengan dia. Nah, ini saya hadir bukan sekali dua kali dalam majelis-majelis yang seperti itu. Saya hanya ingin tahu gitu loh. Nah, saya nggak banyak tanya Pak. Ntar tanya jadi ribut lagi kan? Saya diam aja. Nah, sudah tahu kan bahwa kita ini dalam kebenaran. Sudah tahu kan ini ayatnya, ini hadisnya, bahkan Imam Syafi'i mengatakan seperti ini. Padahal kalau kita ingin belajar perkataan Imam Syafi'i itu ada qaulul qadim, ada qaulul jadid. Bagaimana fatwanya Imam Syafi'i ketika dia di Baghdad, bagaimana ketika dia di Mesir. Ataupun mungkin Imam Syafi'i berkata begitu, bisa jadi ulama lain berkata seperti apa, itu cuma masalah ijtihadiyah. Nah, maka tolong, karena kita sudah tahu bahwa kita ini dalam keadaan benar, ini ayatnya, ini hadisnya. Ayatnya nggak salah, hadisnya nggak salah, tapi persoalannya bukan ayat dan hadisnya yang salah. Gimana dia cara menyimpulkan ayat dan hadis, itu kan ada metodologinya. Yang pernah saya sampaikan kepada Bapak, tentang ada orang mengatakan selain doa anak kandung nggak sampai katanya. Apa urusannya? Selain doa anak kandung nggak sampai kepada si mayit, nggak ada gunanya katanya.
Ya Allah, hadisnya Rasulullah berkata dengan kata waladin. Walad itu artinya adalah anak manusia, siapapun. Yang penting anak manusia yang berdoa itu anak yang soleh. Dan bahasanya kata walad, anak kandung itu bahasa Arab ibnun kalau laki-laki, bintun kalau perempuan. Gak ada hadis yang berkata au ibnin solihin, gak ada, yang ada waladin solihin. Justru lafaz hadisnya itu kalau dipahami menurut pengertian orang Arab, doa siapapun anak manusia, yang penting dia beriman, yang penting dia soleh, yang mana doa itu ditujukan untuk orang yang seiman, yang orang yang didoakan itu yang sampai dia mati, dia tidak murtad, insya Allah doanya sampai. Sebab kalau doa yang sampai kepada hanya doa anak kandung, berarti Allah nggak adil. Kenapa banyak orang yang meninggal dunia nggak sempat nikah? Siapa yang doain dia? Ataupun banyak orang yang meninggal dunia, walaupun dia nikah sampai meninggal nggak punya anak. Apa gak? Siapa yang bisa mendoakan dia? Kemudian kalau seandainya doa anak kandung saja yang sampai selain doa anak kandung, apa gunanya syariat sholat jenazah? Karena sholat jenazah itu isinya doa semua kepada si mayit. Sementara yang nyolatin dia bukan anaknya. Bahkan bisa jadi anaknya kagak ada. Betul nggak Pak? Nah, ini kadang-kadang, wah ini kita udah benar ya, ini ayatnya, ini hadisnya, ini wah dia didukung. Nah maka tolong ini dijaga. Maka dimanapun ada pengajian, walaupun dekat rumah kamu, kalau berbeda dengan manhaj kita, daripada kamu nanti rusak lagi, nggak usah hadir. Nah, ini cara berpikir mereka. Ini bukan kata orang, saya hadir di majlis kayak gitu. Tapi kalau memang manhaj kita dimanapun, kejar. Kalau memang satu manhaj dengan kita. Tapi kalau beda manhaj, sekalipun di depan rumah kita, nggak usah hadir. Nanti kerusak lagi kamu katanya. Saya nggak pernah ngajarin Bapak kayak gitu. Mau ngaji di mana pun silahkan. Ya kan Bapak? Ya. Ya maaf, ini memang saya nggak pernah hadir kayak gitu. Pernah Pak. Memang saya nggak pernah hadir di taklif seperti itu. Hadir. Tapi ya sudahlah, menjadi pendengar aja. Apa sih rahasianya? Kok sebegitunya gitu loh Pak. Kalau orang yang bukan kelompoknya nggak pernah mau hadir sedikit pun, sekalipun pengajian itu di depan rumah dia. Gitu. Alhamdulillah di sini mudah-mudahan nggak ada yang model gitu. Ya, maaf ya. Ya mudah-mudahan saya ngomong begini, saya bukan kaleng-kaleng Pak ya. Kan bukan kaleng-kaleng doh. Bukan cuma baru tahu kemarin kan, bukan kan Pak? Oke. Waman satara musliman satarahallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib. Aib, tahu aib Pak? Kejelekan. Saudaranya yang seiman ditutupi, apalagi orang itu udah meninggal. Sudahlah, sudah selesai. Kalau boleh, kalau dia pernah melakukan kezoliman kepada kita dan kita yang jadi korbannya, kalau sudah dia meninggal, udahlah maafin aja dah, nggak usah disebutin lagi. Maaf, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, terutama saya menasihati diri saya pribadi, Pak. Tutupi udah selesai perjalanan hidupnya, udah tutup buku. Ya Pak ya. Kita tahu nih aib nih orang ini, kekurangan orang ini, kejelekan orang ini tahu. Bahkan kita boleh jadi pernah jadi korban kejelekannya. Ya sudahlah, tutupin aja, nggak perlu diceritain sono sini, nggak perlu digosipin. Karena gosip ini, Pak, temanya satu, bumbunya banyak. Temanya berapa, Pak? Satu, bumbunya banyak. Saya pernah waktu saya ngajar di mahasiswa, ada 10 orang mahasiswa, saya suruh berdiri. Sini, berdiri semua. Saya tulis sesuatu. Hari ini saya sarapan dengan nasi uduk dan telur dan juga tambah sambal. Udah gitu aja tulisan saya, Pak. Hari ini saya sarapan dengan nasi uduk pakai telur dan sambal. Udah gitu aja, Pak. Baca yang di depan, baca, udah. Dikesin, sampaikan ke depan kamu, sampaikan ke teman kamu 10. Yang terakhir apa itu?
Beda jauh, Pak. Padahal baru 10 orang. Udah macam-macam, udah ngacak-ngacak udah nggak sama. Padahal saya pagi ini sarapan nasi uduk dengan telur dan sambal. Tapi udah acak-acakan dong. Saya cek di kelas ini, begitu semua. Jadi sesuatu itu informasi satu, bumbunya apalagi sekarang medsos, aduh ribet. Saya pernah tanya orang yang ngerti, Pak. Maaf, orang yang paham, Pak. Dan kebetulan memang kerjanya dalam bidang itu. Sekarang kan lagi musim nih. Bagaimana pesantren dijelek-jelekan di mana-mana, Pak. Kiainya begini. Saya tanya kepada orang yang memang kerjanya dalam bidang itu, dalam yang jelas dalam menangani hal-hal kriminal seperti itu. Ya memang terjadi, nggak salah. Pembulian, pelecehan seksual yang dilakukan, benar terjadi. Tapi dia bilang, persentase kejadian itu, ya bagaimanapun pesantren kan juga pasti ada setan di dalamnya, ada nggak? Jangankan pesantren, di depan Ka'bah aja setan ada. Saya pernah membawa jemaah, Pak, bawa jemaah haji, saya bimbing, ya ngomong-ngomong dia ya, tapi apa juga urusannya diomongin. Apa, Pak? Dia bawa dolar segepok begini, Pak. Segepok segini. Dia bawa tawaf dolar. Supaya apa? Supaya berkah duit dolarnya katanya. Tahu-taunya, nggak tahu tuh copet itu. Diambil sih enggak, tapi disilet, Pak. Shot. Itu dolarnya segitu tuh setengahnya tembus siletan. Nangis dia. Itu di depan Ka'bah. Saya juga nggak ngerti apa dolar itu haram apa enggak, saya nggak tahu itu. Hasil haram atau enggak kok sampai kayak gitu. Oke lah, dianggap mungkin tidak. Tapi sampai seperti itu yang namanya, ya Allah, Abu Jahal itu siapa? Adik bapaknya Rasulullah, tapi dia yang pertama kali yang paling depan memusuhi Rasul. Jadi setan itu di mana aja ada. Coba ya. Ya makanya antisipasi untuk kita tidak tergoda dan tidak mampu dirayu oleh setan, sebetulnya lihat Al-Quran surat 15 ayat 39 ayat 40. Apa itu? Salah satu ya, apa itu sifatnya setan? Setan itu sifatnya sombong, Mbak. Itu sombong itu yang membuat iblis itu menjadi durhaka, melawan kepada Allah. Kenapa? Iblis, kenapa lu nggak mau sujud kepada Adam hanya sekedar menghormati dan itu perintahku kata Allah. Iblis enak aja ngomong kepada Allah, ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, karena engkau ya Allah telah ciptakan aku dari api sementara Adam hanya kau ciptakan dari tanah. Jadi sifat sombong itu kan banyak orang sekarang sombong, Pak, mentang-mentang pinter, mentang-mentang kaya, mentang-mentang mempunyai pangkat dan jabatan, dan meremehkan orang dan menganggap orang semua, kan banyak tuh. Sombong dengan jabatannya, sombong dengan ilmunya, sombong dengan hartanya, sombong dengan kepintarannya. Astaghfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Jadi Rasul katakan, man di sini, wa man satara musliman satarahallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib dan kekurangan dan kejelekan, ya Allah, saudaranya yang seiman, apalagi orang itu udah meninggal, kita tutup buku. Walaupun hak kita mau memaafkan atau tidak, karena kita sudah jadi korban kezalimannya. Kalau kita nggak memaafkan ya sudah, nanti di akhirat orang itu yang akan apa, Pak? Dalam hadis dibilang bangkrut. Kebaikannya yang akan diberikan oleh Allah kepada kita, tapi memaafkan lebih bagus. Sudahlah, tutup buku, nggak perlu lagi cerita tentang kejelekannya. Ini maka nggak ada orang meninggal dunia
Habis diceritain. Si anu meninggal. Wah, yang anu ini ya. Wah, yang itu dulu ya begini ya. Oh, yang ketahuan waktu itu begitu ya. Tambahin lagi, ya, saya juga dengar tuh. Waktu itu dia di masjid begini. Nah, udah, semua lah. Ada lagi yang nambahin, iya, nggak salah, benar kan. Ya sudahlah. Tutupi aibnya, Pak. Tutup buku. Karena siapapun manusia pasti punya kekurangan. Nggak ada makhluk yang sempurna. Bahkan kita pun pasti pernah berbuat salah sengaja atau tidak. Oke, yakinlah kalau kita menutupi aib orang lain, Allah akan menutupi aib kita. Ya, baik nanti di dunia maupun di akhirat. Terakhir Rasul katakan, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hamba-hambanya selama hamba tadi mau menolong saudaranya yang dalam keadaan kesusahan. Saya katakan tadi, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Ketika kita memang diberikan oleh Allah kemudahan, dan ketika itu kita punya kesempatan untuk menolong orang, kita tolong dia. Ya semampu kita. Kalau kita memang punya rezeki, ya kita tolong dengan sebagian rezeki kita. Kalau kita memang punya ide pemikiran, punya ilmu, kita tolong dengan ilmu kita. Kalau kita mungkin punya relasi, saya katakan tadi, ya kita tolong dengan relasi kita. Yakinlah, Pak, suatu saat ketika kita mendapatkan kesulitan, dan pasti kita dalam hidup ini pernah menghadapi kesulitan. Dan menolong orang tidak perlu disyaratkan suatu saat orang yang kita tolong itu harus nolong kita, nggak perlu. Akan banyak kecewanya, Pak. Yakinlah, ketika kita menolong orang, Allah tidak buta. Allah melihat. Dan suatu saat ketika kita dalam kesulitan pun, yakinlah Allah akan menggerakkan hati hamba-hambanya untuk menolong kita. Dan itu saya yakin banyak kita rasakan ya Pak ya. Banyak kita rasakan. Ya maaf, mungkin kalau saya cerita, banyak sekali Pak yang saya rasakan. Orang yang nolong saya itu orang yang sama sekali mungkin nggak pernah saya kenal, atau mungkin baru saya kenal. Justru orang yang saya kenal, yang kadang-kadang sering minta tolong sama saya, padahal dia bisa nolong saya, buru-buru dia nolong, buru-buru malah nambahin kesusahan kita. Oke, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Dan di sini ya, dalam kitab ini dikatakan, dalam kitab Taudihul Ahkam min Bulughil Maram ini dikatakan ya, hal-hal penting dalam hadis. Ibnu Daqiq Al-Aid berkata, hadis ini sangatlah agung dan terkumpul di dalamnya berbagai macam ilmu, kaidah-kaidah dan adab-adab. Dan potongan hadis pada bab ini mencakup 4 macam sifat yang mulia bagi seorang muslim. 1. Siapa yang menghilangkan satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan seseorang muslim, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar atas kesulitan yang dihadapi. Yang kedua, siapa yang memudahkan urusan orang-orang yang dililit kesusahan, niscaya Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, siapa yang menutupi aib kejelekan saudaranya yang seiman, apalagi orang itu sudah meninggal, insya Allah Allah akan menutupi aib dan kekurangnya di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, ya, bahwasanya Allah senantiasa akan menolong hambanya selama hambanya tersebut senantiasa menolong saudaranya. Nah, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan hidayah oleh Allah dalam menjalani kehidupan kita, dan mudah-mudahan segala urusan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala
masalah yang kita hadapi, Allah memberikan solusi dan jalan keluar. Bagaimanapun caranya, Allah memberikan solusi dan jalan keluar atas kesusahan yang sedang kita hadapi. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau enggak kita tutup. Ya, monggo, Pak. Berkaitan dengan kesabaran dan kebaikan seseorang, ada berapa besar pengaruh persentase dari sikap perilaku orang tua sendiri, kemudian apakah ada pengaruh dengan lingkungan serta teknologi yang lainnya? Ya, begini, Pak. Dalam teori pendidikan ada satu rumus tuh begini. Saya tahu rumusnya dalam bahasa Arab ya. Al-bi'atu tu'athiru 'alal mujtama. Lingkungan seseorang berada atau environment, sahabat, teman, keluarga, pokoknya lingkungan yang dia selalu berada itu memang sangat berpengaruh besar sekali terhadap pembentukan karakter sifat orang tersebut. Ya, makanya itu salah satu ikhtiar dan usaha kita. Ya, Islam itu mengajarkan kita, kan toh, masih ingat apa yang diungkapkan oleh Arifin Ilham Tomboati, Pak? Salah satunya banyaklah bergaul dengan orang-orang soleh. Betul kan, Pak ya? Supaya kita tuh ya orang-orang baik, orang-orang soleh. Karena bagaimanapun, Mbak, ada istilah orang tua kita. Kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, insya Allah wanginya minyak wangi itu akan terkena sedikit banyak ya ke dalam pakaian yang kita pakai. Tapi bergaul dengan orang yang namanya tukang las, ya Pak ya, ya kecipretan juga nggak api lasnya itu, Pak. Ya. Bahkan maaf, saya nggak merokok, Pak. Tapi kadang-kadang bergaul dengan, ya itu urusan dia lah. Dekat dengan orang-orang merokok, ya sarung saya bolong, Pak. Itu bukan kata orang gitu loh, ya itu yang saya alami. Lah, kok sarung saya bolong? Oh iya ya, tadi orang di depan saya pada ngerokok. Kayak gitulah, Pak ya. Jadi lingkungan itu memang mempunyai pengaruh. Maka kita juga harus berusaha untuk menciptakan lingkungan yang positif, lingkungan yang mendukung untuk kita menjadi orang baik. Salah satunya banyak-banyaklah bergaul dengan orang-orang baik, bergaul dengan orang-orang soleh, bergaul dengan orang-orang yang subhanallah ya, yang bisa memberikan ketenangan dalam kita hidup ini. Ya tempat yang baik itu ya tempat ibadah ya Pak ya. Dan sebagainya dan sebagainya. Oke Pak? Paham ya? Nah, jadi saya jawabnya secara ini aja. Oke? Oke, silakan Pak. Iya, makanya itu kan saya bilang tadi, Pak. Rasul bilang, "Man lam yaskurin nas, lam yaskurillah." Ciri orang yang enggak ada terima kasihnya, ciri orang yang enggak ada syukurnya kepada Allah, itu anjing, kayak istilah anjing kejepit. Ya, Pak ya, itu orang yang enggak ada syukurnya kepada Allah. Apalagi kepada Allah yang dia enggak lihat, yang cuman dia bisa tahu dengan imannya. Kepada orang yang jelas-jelas nolong dia aja, dia ngegigit. Nah, jadi istilah orang tua kita itu orang yang ditolong malah dia yang jelekin kita, itu nggak beda dengan mental anjing gitu loh Pak. Oke Pak? Ya, tahu kalau dalam bahasa Rasul orang yang tidak ada terima kasihnya kepada manusia itu ciri orang yang tidak ada rasa syukurnya kepada Allah. Orang tua kita lebih dahsyat lagi supaya dipahami, seperti anjing kejepit. Kita lepas, kita yang digigit. Nah, jadi orang yang model begitu orang yang bermental anjing gitu aja deh. Oke Pak? Nah ini bukan saya yang ngomong, ini kan istilah orang tua kita, pepatahnya kan gitu loh Pak ya. Seperti anjing kejepit. Jadi orang yang nggak ada terima kasihnya kepada orang yang telah menolong dia, apalagi dijelek-jelekin, ya
Itu yang nggak beda, kayak anjing kejepit. Jadi itu bermental anjing. Oke Pak ya. Tapi nggak ada di sekitar, nggak baik-baik insya Allah. Alhamdulillah. Teman kita, sahabat kita baik-baik semua. Oke, monggo. Bagaimana kita mengingatkan ada orang yang berilmu, dia berilmu, apalagi dia punya ilmu agama, tapi dia bisa mempercayai Allah, jemaah membicarakan jemaahnya ini ada mengingatnya juga. Gini, maaf, saya ingat dan ini sering saya katakan kepada santri di pesantren, anak-anakku sekalian, mana yang gampang ngebangunin anak yang lagi tidur beneran atau pura-pura tidur? Ayo jawab, saya bilang. Ini ada pertanyaan nih, saya bilang nih. Ngebangunin anak yang sedang tidur beneran apalagi ngorok, atau ngebangunin anak yang pura-pura tidur, mana yang susah? Ya, yang tidur beneran gampang dibangunin. Bangun. Udah kecek-kecek bangun dia. Tapi kalau pura-pura tidur, wah makin dipeluk tuh guling. Kalau bapaknya pakai uang segepok, bangunin pakai uang segepok ya, senyum dia. Ya tapi kalau nggak dikasih uangnya juga dia marah juga Pak. Jadi ya itulah manusia Pak. Jadi lebih sulit ngebangunin orang yang pura-pura tidur. Nah itu perlu pendekatan-pendekatan. Kalau soal bagaimananya, mungkin pendekatan pribadi, mungkin kita lihat dia dalam keadaan zamannya manusia kan juga mungkin dalam keadaan susah. Ketika itulah kita dekati dia, kita nasihati dia. Tapi juga biasanya orang model begitu tidak akan mendengar ucapan kecuali orang yang dia segani. Nah, kita cari siapa orang yang disegani oleh dia. Nah, kita minta bantuan. Oke, makanya dalam bahasa Al-Quran itu tawasau bil haqqi, tawasau bis sabri. Kata tawasau itu ala wazni tafa'alu, tafa'ala. Tafa'ala itu ada bil musyarakah. Kalau kata orang yang mempelajari ilmu sorof, morfologi, asal usul kata dalam bahasa Arab. Nah, jadi namanya tawasau itu saling mengingatkan dua pihak, saling memberikan nasihat. Bukan, jadi orang yang nggak merugi itu adalah orang yang bukan cuma pintar nasihatin orang, tapi dia siap memberikan nasihat dan masukan kalau memang dia harus memberikan masukan, tapi dia juga siap diberikan masukan. Dalam tanda kutip dikritik kalau memang dia dalam keadaan memang harus dikritik. Tapi dalam memberikan kritik juga punya metode. Orang yang mengkritik kita di depan umum itu biasanya adalah niatnya beda, negatif biasanya Pak. Apalagi belak-belakan di depan umum. Nah, orang yang memberikan kritik di depan kita secara pribadi, ya kalau memang medsos mungkin secara japri, itu bisa jadi memang dia menginginkan kita untuk menjadi orang baik. Itu aja, ada metodenya ya Pak ya. Ya jangankan orang yang nggak salah, yang salah pun kalau dikritik di depan umum, apalagi personnya disebut, salah pun dia pasti akan membela diri. Oke Pak? Jadi gimana metodenya? Ya pandai-pandailah. Karena menasihati anak kecil beda dengan menasihati orang tua. Kalau menasihati anak kecil nggak perlu kasih segepok, kasih permen aja diam. Ya Pak ya? Kasih permen, kasih mainan yang dia suka aja diam. Dinasihatin dia Pak. Tapi kalau menasihatin orang pintar, orang yang memang apalagi maaf, punya kedudukan tersendiri di masyarakat, status sendiri di masyarakat, ya kita harus pintar-pintar. Kalau istilah Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya namanya Ushul Dakwah, ya kebetulan buku ini saya pernah belajar dan saya baca buku ini walaupun nggak selesai. Jadi salah satu cara
melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, terutama nahi mungkar, lakukanlah nahi mungkar itu dengan syarat. Jangan sampai ketika kita melakukan nahi mungkar, mencegah kemungkaran, justru terjadi kemungkaran yang lebih hebat. Jadi kita pastikan ketika melakukan nahi mungkar, jangan sampai terjadi kemungkaran yang lebih hebat. Nah, disitulah diperlukan kebersamaan, disitulah diperlukan ya kita gotong royong. Makanya bahasanya Al-Quran, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Jadi tidak bisa sendirian, kita butuh kerjasama, kita butuh yang namanya bersinergi. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah mudah-mudahan apa yang kita niatkan insya Allah berhasil dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke Pak? Ya, apa lagi? Monggo. Terima kasih Ustaz atas beritahu tentang apa ya, perbedaan cara berpikir. Ya. Jadi bapak saya dulu sebenarnya ke lagi juga. Jadi setelah saya komparasi dengan filsafat materialisme karena bahwa baik bukan masalah ajarannya ya, tapi cara berpikir antara materialisme dan Salafi Wahabi punya satu kesamaan, yaitu reduksi epistemik. Dalam hal ini artinya bahwa dia melihat realitas itu sebagai sesuatu kebenaran yang absolut tanpa memberikan ruang dualitas. Apabila kita lihat kepada materialisme, dia melihat bahwa semesta ini hanya terdiri dari materi tanpa membuka ada posibilitas metafisika. Dia hanya melihat secara materi. Kemudian kalau Salafi Wahabi, dia melihat bahwa kebenaran hanya terdapat pada teks yang absolut, sehingga takwil, tasawuf, dan kemudian filsafat sama sekali tidak dimasukkan dalam metodologi dia. Metodologinya. Jadi saya pikir memang kita bisa aja tetap berdampingan dengan Salafi Wahabi atau materialisme gitu. Cuma dalam pikiran bahwa pemikirannya berbeda dengan kita. Jadi ya. Anggaplah. Tapi Pak, Ya. Kita kalau nggak super sabar sama mereka, ya karena dia proaktif banget gitu loh, Pak. Karena teman saya salah yang ikut itu, dia berkata Tuhan di atas, bukan Tuhannya di atas, bisa ditampil macam-macam, bukan di situ, bukan di situ, di atas, karena teksnya menyatakan bahwa Tuhan di atas. Nah setelah itu saya pikir baik kepada teman saya atau kepada ayah saya, ya udahlah, ngalah aja gitu. Istilahnya memang cara berpikirnya berbeda dan itu tidak bisa dipersatukan. Ya, maaf, saya kebetulan, Pak, maaf ya. Saya kebetulan kuliah saya, walaupun nggak sampai S3, saya pernah ngambil program S3 cuma 1 tahun, tapi nggak saya nulis disertasi aja. Kuliah saya itu jurusan syariah, spesialisnya usul fikih. Baik saya di Madinah dulu, nulis skripsi tentang usul fikih, saya S2 saya pun nulis tentang usul fikih. Usul fikih itu metodologi hukum Islam, metodologi hukum. Nah, saya kebetulan juga alhamdulillah lebih 25 tahun saya dosen usul fikih, Pak, di perguruan tinggi. Ya, bahkan saya pernah mengajar di Pasca walaupun saya cuma S2. Nggak perlu saya sebut di mana lah, Pak ya. Kemudian di pesantren pun sampai saat ini saya mengajar mata pelajaran usul fikih itu gitu loh, Pak. Yang saya tahu dalam metodologi cara menyimpulkan hukum dalam Islam itu termasuk ya salah satunya lah pakar usul fikih di Indonesia ini Profesor Dr. Sayyid Agil Munawwar, ya Sayyid Agil Husain Al Munawwar. Itu menyatakan Al-Quran hadis itu sumber hukum. Dan semua kitab-kitab usul fikih itu mengatakan Al-Quran hadis itu sumber hukum. Bahkan sumber hukum itu bukan hanya Al-Quran dan hadis, ada ijma, ada qiyas.
Bahkan bukan ijma dan qiyas, ada lagi namanya nanti al-istisan, ada masalul mursalah, ada al-urfu, ada namanya al-istishab, ada syar'uman qoblana, ada namanya mazhab sahabi, ada sadu zari'ah, dan banyak lagi. Oke. Nah, tapi sumber hukum yang utama itu Al-Quran dan hadis, karena dia wahyu. Itu sumber hukum yang utama, karena dia wahyu. Nah, kalau sumber hukum, berarti dia bukan kitab hukum. Maka sering saya sampaikan ke anak-anak santri dan juga kepada mahasiswa, ya, apa bedanya kitab hukum dan sumber hukum? Kalau orang sarjana hukum tuh ngerti, Pak. Kalau sumber hukum beda dengan kitab hukum. Kalau kitab hukum itu dia sudah bicara teknis, A sampai Z, namanya juga kitab, ya kan Pak ya, kitab hukum. Nah, kalau dalam Islam, ilmu Islam, kitab hukum itu kitab fikih. Kitab fikih, apapun mazhabnya, mau mazhab Syafi'i, mau mazhab Hambali, mau mazhab Ahmad, mau mazhab Abu Hanifah. Tapi keempat-empat imam mazhab mutlak ini punya metodologi yang diakui oleh dunia, Pak. Punya metodologi yang diakui di Al-Azhar, di Madinah, di mana saya belajar fikih, Pak. Belajar fikih di Universitas Islam Madinah tentang fikih muqarin, namanya fikih komparatif, itu 8 semester. Dan 1 minggu itu 4 kali pertemuan. Dosennya orang-orang hebat, Pak. Belajar ilmu usul fikih itu 8 semester, satu minggu itu 3 kali pertemuan. Dosennya misalnya seperti Muhammad Mukhtar Asy-Syinkiti. Siapa dunia akademik Islam, kampus di dunia ini nggak kenal yang namanya Muhammad Mukhtar Asy-Syinkiti. Kenal orang, Pak, kalau dia ngaji bener loh. Ini persoalannya orang-orang kayak gini ketika saya tanya, Anda tahu ilmu nahwu nggak ngerti, Anda tahu ilmu sorob kagak paham, Anda pernah belajar usul fikih nggak tahu, Anda tahu balaghah nggak tahu. Ini persoalannya. Tapi merasa benar sendiri, pokoknya. Oke, Pak? Ini kan persoalan kan ini toh, dan dia antipati gitu loh, Pak. Saya kalau orang bicara maaf keilmuan gitu, saya di pesantren dulu 10 tahun. Dan kitab alat itu dari namanya Jurumiyah, namanya Imriti, yang namanya Mukhtasar Jidan, yang namanya Mutamimah, yang namanya Alfiyah, itu saya belajar semua, Pak. Yang namanya kitab sorob itu macam-macam kitab saya belajar itu. Fikih itu dari Matan Takrib, dari yang namanya Fathul Qorib, yang namanya Fathul Mu'in, macam-macam gitu. Itu Mustahid, Finya itu Muqtasid, yang namanya kitab Kifayatul Ahyar itu saya belajar semua, Pak. Saya tanya orang-orang kayak gini nggak ngerti gitu-gituan. Tapi gayanya, kan ini yang terjadi, Pak. Paham ya, Pak, ya, maksud saya ya. Jadi oke lah, kita fair-fairan. Tapi apa gunanya? Coba belajar ke Maroko, ke Qurawiyin, itu universitas tertua di dunia. Coba belajar ke Universitas Al-Azhar di Mesir. Coba belajar ke Universitas Islam Madinah di Saudi. Coba belajar ke Universitas Ummul Qura. Coba belajar ke Fakultas Syariah, ke Universitas di Yordan. Di Indonesia banyak pesantren-pesantren. Jadi mereka ini nggak bisa. Ini bicara ilmiah dikit nih. Diajak bicara kayak gini nggak ngerti, balaghah nggak ngerti, ilmu mustalah hadis kagak ngerti, denger juga belum. Tapi gayanya, kayaknya orang lain tuh masuk neraka semua gitu loh. Kan ini yang terjadi kan, Pak? Ini yang saya alami. Dan nggak ada akhlaknya. Ini yang saya alami. Saya menemukan beberapa jamaah udah masuk kelompok tertentu, ketemu saya, Pak, padahal dulu ngaji sama saya. Lama belajar sama saya, ketemu saya, kalau tahu ada Ustaz Faisal, menghindar. Ketemu bentrok pun nggak mau salam, saya yang harus salam duluan. Assalamualaikum, saya yang duluan, baru dia jawab apa enggak, saya nggak tahu deh. Lah ini gimana ceritanya gitu loh, Pak. Ini yang saya alami, wallahu alam yang Bapak alami, ini yang saya alami. Kan memprihatinkan toh, Pak. Ya kalau saya lihat dari sejarahnya memang, kalau dari berhenti Islam itu memang Mu'tazilah, mereka membebaskan cara berpikir. Iya, tetapi kita ini, Pak, manusia punya keterbatasan. Dalam Islam itu kebenaran mutlak itu wahyu. Tapi wahyu itu sumber hukum, bukan kitab hukum.
Kalau orang mau tahu bagaimana cara sholatnya Rasul, yang tahu hanya sahabat. Kita nggak tahu. Pak, yang tahu yang tahu beneran ngelihat dengan mata. Kan Rasul bilang, "Sholu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah engkau seperti engkau melihat aku sholat. Yang benar-benar melihat Rasul sholat itu hanya sahabat. Tabiin aja yang nggak ketemu Rasul, nggak pernah melihat bagaimana cara sholatnya Rasul. Dia cuma dapat info, dapat informasi bahwa Rasul itu sholat kayak gini gitu loh, Pak. Lah orang meremehkan Imam Syafi'i. Ada yang bilang, oh hadisnya nggak diriwayatkan Imam Bukhari. Imam Syafi'i dengan Imam Syafi'i itu, Pak, dengan Imam Bukhari jauh, Pak. Berapa ratus tahun usianya bedanya. Duluan Imam Syafi'i. Itu kan cuma kata Imam Syafi'i, ini hadis Bukhari. Bukhari Imam Syafi'i itu udah jauh banget, Pak, generasinya. Sudah lebih 100 tahun. Duluan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dalam biografi kehidupannya, Mbak, umur 9 tahun sudah hafal dan paham Quran. Dan Imam Syafi'i itu dalam buku Mustalahul Hadis itu, Pak, diberi gelar Amirul Mukminin fil Hadis di zamannya. Di zamannya Amirul Mukminin fil Hadis. Dia tidak kurang hafal 300.000 hadis sampai sanad-sanadnya ke Rasulullah. Dan ini ada orang satu pun hadis ke sanadnya ke Rasulullah dia nggak tahu gayanya. Oh itu cuma perkataan Imam Syafi'i. Banyak yang sombong sekarang, Mbak. Karena sombong itu akhirnya ilmunya tidak membawa berkah, membawa perpecahan. Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu kalau betul itu ajaran murni, nggak membawa fitnah, nggak membawa perpecahan. Yang dibawa adalah rahmatan lil alamin. Karena dalam Islam jangankan orang seiman, orang kafir pun kalau dia memang baik, dia mau hidup dengan kita, nggak boleh kita sakiti. Kan ini Islam coba rahmatan lil, bukan cuma untuk manusia, untuk binatang pun. Islam itu rahmatan lil alamin. Oke, Pak? Boleh, saya bukan kagak paham, saya paham. Persoalannya banyak orang menjadikan Al-Quran hadis itu kitab hukum, bukan sumber hukum. Jelas? Wah, ini bahasanya udah bahasa kampus ya, maaf. Yang mungkin makanya dalam seminar-seminar, dalam apa di kampus saya biasa dulu jadi narasumber, Pak. Biasa saya menghadapi apa tuh? Ya makin dipancing makin kebuka. Oke, saya rasa cukup, Pak ya. Oke, Pak. Bagus, Pak. Benar. Sesuai dengan apa yang katakan. Tapi persoalannya bukan soal bebas atau tidak. Kita harus diikat dengan wahyu. Kalau kita berpikir tidak diikat dengan wahyu, ngaco akhirnya, bisa lari, bahkan bisa sesat, betul nggak? Jadi kan saya pernah bilang sama Bapak, apa bedanya bahan obat ya yang sama dibeli dari toko bahan obat yang sama, tapi diramu oleh dua orang. Yang satu memang sebagai mumpuni dan dia memang apoteker dan dengan belajar bagaimana cara meramu obat. Yang satu cuma nekat. Hasil ramuannya gimana, Pak? Walaupun bahannya sama, beda. Yang satu insya Allah jadi obat, dengan itu Allah menyembuhkan, minimal meringankan penyakit. Tapi yang satu jadi apa? Racun. Kan gitu loh yang terjadi. Bukan ayat yang salah, bukan hadisnya yang salah, tapi bagaimana cara menyimpulkannya. Yang saya contohkan tadi tuh, banyak orang yang sampai saat ini yakin bahwa yang sampai kepada si mayit hanya doa anak kandung, apalagi orang itu udah meninggal, kan gitu toh. Ya kalau yang sampai kepada si mayit hanya doa anak kandung, mana keadilan Allah? Banyak orang yang meninggal dunia sampai meninggal nggak punya anak, ataupun kenapa nggak punya anak? Karena memang dia tidak nikah sampai meninggal, atau nikah nggak punya anak sampai dia meninggal. Siapa yang mendoakannya? Dan kontradiksi dong dengan syariat sholat jenazah. Karena sholat jenazah itu takbir ketiga, takbir keempat. Kalau sholat jenazah nggak pakai takbir ketiga, nggak pakai takbir keempat, sholat jenazahnya nggak sah, benar nggak? Nah, isi bacaan dalam takbir ketiga keempat doa semua untuk si mayit itu. Jangan berasal, oh ini kan ada dalilnya, bukan soal itu, logikanya bagaimana gitu loh, Pak. Anda bicara selain doa anak kandung nggak sampai. Ini yang berdoa bukan anak kandung. Mau menang sendiri susah sih, Pak. Udahlah, udah gak sembung naik ojek gak nyambung jack.
Ya kan Pak? Ya kita fair aja ya kan toh? Saya rasa cukup Pak ya. Ya saya berdialog ini biasa Pak. Bagi saya nggak bukan hal yang tabu bagi saya. Ya. Apa? Ya saya juga pernah menjadi anggota komisi fatwa di MUI DKI, saya pernah Pak. Sering berdialog dengan teman-teman. Kalau di Bogor ini saya menjadi salah seorang dewan pembina di MUI Kabupaten Bogor, juga di Bojonggede juga saya termasuk diminta penasehat. Ya. Oke Pak ya. Ya maaf, bukan saya merasa hebat, enggak. Ya persoalan kita kembali kepada ilmu lah, selesaikan Pak ya. Jangan ego. Kalau ego yang kita ini kedepankan gimana Pak? Enggak akan pernah selesai ya Pak ya. Oke, silakan berpikir bebas. Tapi apa gunanya wahyu? Apa gunanya metodologi? Apa gunanya ilmu? Saya rasa cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.